Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya minta bantuan Bapak Ibu yang sudah bawa kamera, kasih senyuman yang hangat untuk yang menyaksikan hari ini. Coba boleh lambaikan tangan, katakan shalom. Saya akan scroll di setiap halaman ya. Shalom, ini dia sahabat-sahabat dewe kita ya. Oke, ya. Oke, baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan ini. Kami butuh tuntunan Roh Kudus-Mu untuk menjaga kami dan terus memastikan kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa. Kami yakin dan percaya ketika kami menaikkan syukur kepada Tuhan, ketika kami mendoakan orang-orang yang kami kasihi, kuasa-Mu mengalir. Namun sebelum dan di atas itu semua, kami mau datang ke hadirat-Mu, tidak dengan tangan hampa, tapi dengan rasa syukur kami kepada Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami menaikkan syukur kepada-Mu ya Bapa. Dan kami mau menaikkan doa sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan menaikkan pujian apa pada kali ini? Berikut ini pujiannya. Namun sebelumnya, tentunya selamat bergabung di BW. Pertemuan setiap pagi sebelum kita beraktivitas agar kita menjadi penyembah Tuhan dan hidup kita akan semakin indah. Yes. Oke, ini dia. Ini dia pujian kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ajar kami lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Ajar aku selalu ingat akan segala perbuatan-Mu. Oh, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, mari yang sepakat sama-sama katakan amin di tempat kita masing-masing. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan kita yang baik. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih, kita langsung buka yuk. Kita masuk ke dalam pembahasan yang baru pada pagi hari ini. Sebelum kita mendoakan beberapa hal, kita mau baca dulu, kita lanjut dulu, masuk ke pembahasan BW dulu. Kemarin juga terima kasih Bu Femi sudah join di ibadah online OIC kami. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati ya. Oke. Kita masuk perikop baru ya Bapak Ibu. 2 Samuel pasal 13. Mari kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik.
namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya, dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu, gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, "Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu." Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, "Marilah tidur dengan aku, adikku." Tetapi gadis itu berkata kepadanya, "Tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, "Bangunlah, enyahlah." Lalu berkatalah gadis itu kepadanya, "Tidak kakakku, sebab menyuruh aku pergi adalah lebih jahat daripada apa yang telah kau lakukan kepadaku tadi." Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan dia. Dipanggilnya orang muda yang melayani dia, katanya, "Suruhlah perempuan ini pergi daripada aku dan kuncilah pintu di belakangnya." Gadis itu memakai baju kurung yang maha indah, sebab demikianlah putri-putri raja yang masih perawan berpakaikan baju kurung panjang. Kemudian pelayan itu menyuruh dia keluar, lalu mengunci pintu di belakangnya. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang mengenakan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, "Apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau?" "Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Janganlah begitu memikirkan perkara itu." Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, miris mendengar apa yang terjadi dengan Raja Daud ya, dengan keluarga Daud. Kan keluarga Daud itu kan kalau kita ingat ya, from zero to be hero kan sebenarnya seharusnya from zero to be hero. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika persoalan ini datang, persoalan itu datang, semuanya itu disebabkan oleh apa? Oleh sesuatu yang tanpa diduga dan tanpa dinyana.
Ya, kenapa saya katakan tanpa diduga dan tanpa dinyana? Karena ini adalah efek domino, ya. Domino efek. Apa sih efek domino? Jadi sebuah studi sampai mengeluarkan statement efek domino itu adalah kalau kita taruh kartu domino itu Bapak Ibu ditumpuk, terus kita sentuh aja bagian atas sedikit tek gitu. Nah, dia akan langsung teret gitu ya. Jadi lebih mudah jatuh daripada kartu yang model seperti as, remi atau apa ya. Karena kan dia modelnya persegi panjang. Ya. Efek domino apa? Domino dari apa yang dilakukan oleh Daud. Nah, kalau kita lihat di sini, kita melihat beberapa hal yang begitu miris, yaitu bagaimana seorang anak raja yang memang punya kehidupan semuanya serba ada. Jadi kehidupan serba ada ini serba nyaman. Semuanya kan namanya juga anak raja. Pasti wajar lah, secara umum wajar-wajar saja. Namanya juga anak raja. Anak raja ya begitulah kira-kira gitu kan. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi persoalan adalah ketika kenyamanan itu ada di dalam kehidupan keluarga kita atau anak-anak kita. Jadi ini catatan penting buat Bapak Ibu dan saya sebagai orang tua. Dan juga sebagai anak-anak yang mungkin mendengar. Jadi kalau misalnya anak-anak, kenapa sih harus disuruh belajar, harus disuruh belajar nyuci, belajar ini, belajar ini. Karena saudara, ketika seorang anak diberikan kenyamanan dan semua serba ada, maka itu akan membuat terbentuknya pribadi yang tidak mau mengenal Tuhan. Karena apa yang ada di dunia ini sudah cukup bikin buat dia itu nyaman dan enak gitu. Di sini Daud bisa dikatakan kurang berhasil untuk mendidik anaknya ini dalam bagaimana memperkenalkan pribadi Tuhan kepada anaknya. Karena yang namanya anak raja, anak kaya yang manja, sehingga nggak pernah mengenal kekurangan dan kesulitan, terus dikasih kelonggaran dan terus dikasih kelimpahan, akhirnya akan membuat kesulitan yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan si anak ini nantinya. Karena apa? Karena anak ini terbiasa untuk menerima jawaban iya daripada tidak. Yang pada akhirnya kebiasaan ini akan menjadi beban bagi semua orang, termasuk orang-orang di lingkungan sekitarnya, karena semua keinginannya itu harus dipenuhi. Dan kalau tidak dipenuhi, dia bisa nekat, dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar sebagai bentuk protesnya dia. Siapa yang salah? Jujur yang salah pasti kita sebenarnya. Cuma kita nggak mau disalahin. Karena secara manusia siapa sih yang mau disalahin? Nggak ada. Tapi kalau mau ditanya siapa yang salah? Kita lah. Kok orang tua yang salah? Loh, anak itu kan children see, children do. Orang tuanya nggak banyak ngomong. Tapi perilaku orang tuanya buruk di rumah. Sekalipun anaknya tidak diperkatakan buruk, anaknya itu pasti akan berperilaku buruk sama seperti orang tuanya. Karena dia melihat bagaimana perilaku orang tuanya. Orang tuanya nggak pernah berdoa, malas berdoa. Ya jangan salahkan anak kalau dia nggak pernah berdoa. Dan kita nggak bisa menyalahkan anak kita karena anak kita nggak dekat sama Tuhan. Lawang anak kita aja nggak pernah ngelihat kita dekat sama Tuhan. Loh, anak saya kan lihat saya ke gereja misalnya gitu. Abuna kan lihat saya ke gereja. Loh, lihat ke gereja itu tidak menunjukkan dekat sama Tuhan. Karena di Ulangan pasal 6 ayat 5-9 kan Tuhan bilang bukanlah rajinlah engkau ke rumah ibadat. Memang betul perlu rajin ke rumah ibadat. Tapi sebenarnya adalah kita harus mengajarkan. Dalam mengajarkan itu dan memperkatakan berulang-ulang loh. Sedangkan kita kan lebih sering memperkatakan mungkin berulang-ulang sesuatu yang memang sesuai dengan keinginan dan kedagingan kita gitu. Tapi kalau yang diajarin berulang-ulang yang positif, kita langsung protes. Kitanya aja udah protes gitu. Masa gitu aja nggak ngerti sih? Loh, padahal firman Tuhan bilang, Ulangan 6 pasal 5 ayat 9. Hendalah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Artinya apa? Tuhan sudah bikin blueprint
Jelas dia sebagai Allah yang inkarnasi jadi manusia, yang bakal inkarnasi jadi manusia. Di zaman ia sebagai Allah, ia sudah tahu nih kalau kenapa saya harus perlu jadi manusia. Karena manusia ini memang harus diomongin berulang-ulang berkali-kali. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya diomongin berulang-ulang, dalam hal apa? Dalam hal yang memang sudah sepantasnya harus diingat. Ya suka nggak suka firman Tuhannya ngomong kayak begitu. Nah kita yang diomongin pun juga harus belajar untuk mengingat. Tapi kan setiap kapasitas orang kan beda-beda. Jadi kita nggak perlu membuka celah sehingga kita selalu jadi media taman bermainnya iblis gitu. Karena nanti damai sejahteranya nggak pernah ada. Ada nanti hilang lagi. Ada nanti hilang lagi. Nah dalam hal ini gambaran tentang Amnon adalah gambaran anak-anak yang hidup dalam kehidupan yang hedonis, hidup dalam kehidupan yang konsumtif, kehidupan yang serba ada, yang gak bisa ditolak. Ditambah lagi sudah tidak pernah mungkin diperkenalkan tentang Tuhan Allah yang membuat bapaknya ini bisa jadi raja, berhasil. Mungkin karena bapaknya sebagai raja kan mengandalkan bawahannya supaya diceritakan, mengandalkan nabi-nabi, mengandalkan apa lagi? Mengandalkan perpustakaan istana. Apa bedanya dengan kita mengandalkan toko buku rohani, mengandalkan sekolah, mengandalkan guru, dan mengandalkan pendeta? Kita sebagai orang tua nggak pernah ngomong sama anak-anak kita, cerita gitu bagaimana pengalaman pribadi sama Tuhan. Coba. Sehingga apa? Ditambah lagi dia punya teman akrab ceritanya namanya Yonadab. Di situ dikatakan cerdik, tapi kalau bahasa aslinya itu bukan cerdik tetapi licik. Sehingga yang diberikan nasihat adalah sesuatu yang fasik. Jahat loh ini nasihatnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau dia benar, dia bilang, itu kan adik kamu, gak boleh kamu kayak gitu. Makanya banyak kasus-kasus yang menyimpang. Padahal zaman dulu belum ada gadget, belum ada, mohon izin ya, film porno dewasa belum ada. Kok bisa tergoda? Kan iblis. Makanya kan di 1 Korintus pasal 10 ayat 12, janganlah ada pada seorang pun di antara kamu yang mengira engkau akan tetap berdiri teguh. Karena kalau engkau menganggap itu, engkau pasti akan jatuh. Jatuh apa? Jatuh dalam pencobaan. Pencobaan yang bagaimana? Pencobaan yang karena kita membuahi apa yang ada di depan mata kita. Ya kemarin pas di OIC juga, kembali lagi ini berkaitan ya Bapak Ibu ya. Di OIC juga saya kemarin lanjut di 1 Korintus pasal 13 bicara mengenai pencobaan. Biasa sama pencobaan yang realnya apa? Pencobaan kayak kita ini sebenarnya bukan pencobaan. Ini hanya kehidupan aja kok. Kita punya Tuhan yang hidup di mana tempat di mana kita berharap dan berdoa. Dia adalah Tuhan yang setia. Tapi pencobaan yang model kayak begini ini yang harus dihindari. Ya. Ayat 13 di Yakobus 1 ayat 13 ya. Yakobus 1 ayat 13 nanti Bapak Ibu tinggal catat. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu ya. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak dapat mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita memang belum melihat maut ada di dalam diri Amnon. Tapi kita akan tahu besok apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti Bapak Ibu, catatan pada hari ini adalah bahayanya ketika anak-anak kita atau barangkali pasangan hidup kita itu tipikal orang yang tidak bisa menghormati orang lain ya, sulit menghargai manusia yang beda sama dirinya, harus sama baru menghargai. Pangkatnya tinggi misalnya, atau sama-sama rendah baru menghargai itu. Kalau sama orang yang pangkatnya tinggi karena dia merasa rendah, dia langsung inferior dan dia langsung
menutup diri, dan akhirnya apa? Dan akhirnya dia malah jadi orang-orang yang sinis, nggak pernah mau melayani. Sama aja lah, mau tinggi mau rendah, kalau salah penempatannya ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya salah dalam berperilaku dan bertindak. Itu berbahaya sekali. Jadi kalau Bapak Ibu sudah dapat banyak materi dan nilai-nilai yang baik yang bisa membawa Bapak Ibu itu hidup semakin hari semakin dekat sama Tuhan, punya hubungan pribadi sama Tuhan Yesus. Firman Tuhan di 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, "Jangan sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik." Nah, kalau Amnon ini sudah kebiasaannya buruk, plus dia juga bergaul dengan orang yang buruk. Saya tidak bergaul buruk, Abuna. Ya, pergaulan buruk kita itu bisa jatuh di dalam penggunaan gadget, di dalam manajemen waktu yang tidak tepat, di dalam pengelolaan tenaga yang tidak pas. Berapa banyak kita menghabiskan waktu itu sama dengan bergaul, Bapak Ibu. Bukan berarti harus punya teman-teman kongko-kongko saja. Makanya hati-hati. Bukannya saya mengatakan kita yang paling benar, enggak. Kan kita dikasih hikmat. Kan Bapak Ibu dikasih nurani. Ketika misalnya ada kabar dari sini jangan mudah terpincut dengan titel seseorang atau apa. Bapak Ibu pastikan dulu, ini benar atau enggak. Ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau enggak. Sekali lagi, kita enggak usah penasaran dengan hal yang baru. Karena apa? Alkitab saja dan kekristenan kita saja yang sudah ada di dalam diri kita sejak lahir, itu aja belum dewasa. Lagi pula, tidak ada tercatat dalam kehidupan manusia di kitab suci akan ada lahir sesuatu yang dengan istilah lain. Kalau hidup kita berubah semakin maju, betul. Tapi kalau golongan-golongan tertentu muncul dan lain sebagainya, cobalah kita telaah dengan baik, dengan bijak lah. Ya, tapi pada akhirnya semua diserahkan kepada tangan saudara. Karena Tuhan juga begitu kok. Allah tidak pernah memperkatakan dan menyatakan kamu harus begini. Tidak. Tapi hendaklah engkau melakukan ini. Masih ada hendaklah apa? Allah masih memberikan satu hal, kehendakmu. Allah pengen kehendak kita itu sama-sama dengan kehendaknya Tuhan, kehendak Bapa. Jadi ketika kita mengajar anak, kan disuruh Tuhan. Bukan, Allah cuma pengen, hendaklah engkau. Hendaklah, supaya kehendak saya sama kehendakmu itu sama. Nah, kalau kamu juga punya kehendak sama dengan saya, kamu tidak akan merasa lelah dan capek. Tapi kalau kamu merasa diperintah, ini kan kehendak Tuhan. Berarti kita sedang tidak berkehendak dengan kehendaknya Bapa. Lalu bagaimana kita mau minta berkat Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita minta dia sembuhkan. Kehendak kita aja berseberangan sama kehendak Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian terkasih, peristiwa Amnon dan Tamar ini peristiwa yang tragis. Kasus-kasus di TV sudah banyak. Bergidik saya, nggak tega saya membaca ini. Tapi ketika saya baca sudah sampai 3 kali. Saya sampai minta berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Sampai tadi subuh saya baru dapat. Tuhan apa sih? Karena saya saya nggak tega membacanya. Tapi ternyata Roh Kudus bukakan sesuatu. Ini loh, kalau karyawan kita juga misalnya sebagai bos ya, selalu dibuat nyaman. Maksudnya kita adalah kita ingin menjadi atasan yang bijaksana dan baik. Tapi Bapak Ibu hati-hati. Ketika kita sebagai atasan, pimpinan, memberikan kenyamanan yang berlebihan kepada bawahan kita, kita sedang membentuk karyawan kita sebagai pribadi yang berkelakuan buruk. Karena senyum di depan muka kita dan di wajahnya belum tentu sama dengan hatinya. Amnon kan begitu. Karena kenyamanan, karena semuanya diiyakan, diperbolehkan, fasilitasnya lengkap. Maksudnya Daud, supaya kamu tuh nggak stres, nggak capek. Tapi apa yang terjadi? Bisa nice depan Daud. Tapi hasilnya apa? Kejahatan yang dia lakukan. Mari kita satu dalam doa.
Coba mari kita letakkan tangan di dada. Hamba berdoa kiranya setiap kami, termasuk juga hamba-Mu, pagi ini menyelidiki, apakah sebagai pimpinan, apakah sebagai ayah, apakah sebagai suami, apakah sebagai gembala, apakah sebagai pribadi kami sebagai orang tua, kami telah lalai untuk memperhatikan hal yang sebenarnya begitu penting, namun hampir tidak terpikirkan oleh kami. Maksud hati kami baik, memberikan kenyamanan, fasilitas, dan lain sebagainya. Tapi justru kami sudah membentuk orang-orang yang mengalami itu menjadi pribadi yang tidak, naturnya tidak sama. Karena ternyata kenyamanan dan semua serba dimudahkan membuat manusia menjadi lupa diri. Banyak dari kami, Tuhan, nyaman dengan gadget yang semakin canggih, nyaman dengan fasilitas yang semakin modern. Kami lupa lagi untuk membawa Alkitab ke gereja. Kami udah enggan lagi untuk membuka Alkitab. Kami sudah lebih memilih dimudahkan segala sesuatu. Kenyamanan sudah mulai merasuk ke dalam kehidupan orang percaya dan menggerogoti nilai kemurnian dari Roh-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Biarlah pagi hari ini kami setelah mendengar ini kami sadar. Kalau kami selama ini bergaul dengan waktu yang buruk, kami harus putuskan. Mulai hari ini tidak boleh. Kami bergaul dengan film-film dengan dalam intensitas waktu yang buruk, itu pun juga tidak boleh. Dengan konten-konten itu pun juga tidak boleh. Sekalipun konten itu positif, namun jikalau itu membuat waktu kami tidak termanage dengan baik, tugas-tugas terbengkalai, kami harus hentikan saat ini juga. Hamba juga berdoa bersepakat Tuhan untuk Ibu Sekar, istri Pak Mardani. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan dan kesembuhan ilahi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kami mau perkatakan oleh kuasa darah Kristus, Engkau ambil alih dan Engkau cabut sampai ke akar-akarnya. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Maka Bu Sekar sembuh. Kami juga berdoa untuk Ibu Biho, agar pemulihannya sempurna, dijauhkan dari resiko-resiko yang lainnya. Dan biarlah apa yang Tuhan izinkan ini membuat Bu Biho semakin melekat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Ibu Marta dan Bu Sisilawati yang kemarin berulang tahun. Umur panjang di tangan kanan dan di tangan kirinya ada kehormatan, kekayaan, dan kemuliaan Tuhan menyertainya senantiasa. Dan hari ini putri dari Ibu Linda juga berulang tahun, Anya. Kiranya Tuhan berkati tumbuh kembang Anya, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Jadikan sebagai generasi mendatang yang militan, yang melekat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar damai sejahtera Kristus tinggal dalam bangsa dan negara kami. Damai sejahtera Tuhan tinggal di rumah tangga setiap kami. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari perceraian, dijauhkan dari perkelahian dan konflik keluarga yang berkepanjangan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap tempat, setiap bagian yang Tuhan sudah izinkan ada dalam kehidupan kami. Kami sekali-kali tidak akan memperkatakan bahwa ini milik kami, tapi itu milik Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan itu boleh kami pakai, biarlah kami pakai dengan sukacita dan rasa syukur. Tapi jikalau Tuhan katakan sudah selesai, kami sangat yakin Tuhan menyediakan waktu, tempat, dan semuanya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau yang menyempurnakan ini semua ya Bapa. Dan kami hanya alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk rencana keberangkatan tanggal 12 Mei. Tuhan, kami juga berdoa memberkati supaya para peserta tetap sehat. Mereka tetap di dalam Tuhan. Mereka tetap ingat bahwa ini bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan luar biasa. Kami tahu betul ada keadaan yang tidak biasa. Tetapi kami percaya Tuhan, biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Rencana Tuhan yang terjadi. Kalau apa yang Tuhan izinkan terjadi dan itu Tuhan izinkan berangkat, tidak akan ada masalah. Tidak akan ada arah melintang. Tuhan berkati setiap pihak ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati Nazaret Tour yang sudah menjadikan tempat untuk
hamba boleh melayani di Holy Land. Tuhan berkati juga setiap para peserta semuanya. Sama sebagaimana Engkau memberkati kami semua yang ada di tempat ini. Bagi yang merindu kesembuhan matanya, seperti Bu Rika dan Bu Acen, Tuhan rabuni matanya setiap pagi, setiap malam, oleh kuasa air mata yang mengalir karena sukacita dan hadirat Tuhan, itu akan menyembuhkan matanya dan membuat matanya jernih. Untuk setiap orang tua, Tuhan berkati jantung mereka sehat, kaki mereka kuat, mereka mampu untuk bisa melihat cucu-cucu mereka bertumbuh kembang dan melihat keberhasilan rancangan Tuhan atas mereka. Untuk setiap tempat, kantor-kantor, dan juga tempat-tempat di rumah-rumah, di sudut pojok bagian yang mungkin ada gangguan, ada kuasa-kuasa kegelapan, ada cara-cara manusia yang tidak bertanggung jawab. Kami sepakat memperkatakan demi nama Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa perdukunan itu dipatahkan dan dicabut sampai ke akarnya dan dibuang di buir laut neraka yang paling dalam. Di sanalah tempatnya kuasa kegelapan itu berada, dan itu tidak akan kembali lagi. Kami tolak apa yang dikirimkan oleh si jahat, karena kami adalah orang-orang benar yang baik dalam perlindungan tangan kuasa Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat, damai, sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, masa depan yang penuh harapan dan indah pada waktunya. Janjinya tergenapi dan terpenuhi. Seperti janji Tuhan di 2024 ini, rotimu disediakan, air minummu terjamin. Haleluya. Mari yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Lambaikan tangannya dulu dong buat semuanya. Oke, shalom. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Buna, Abuni, Bapak Ibu Terima semua. kasih Abuna. Bapak Ibu. Terima kasih Abuna. Terima Terima kasih Ya, kasih sama-sama. semua rekan-rekan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sehat. Terima kasih Abuna. Amin. Ya. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Sama-sama. Jaga Ibu. kesehatan. Iya, jaga kesehatan ya Bapak Ibu ya. Oke. Besok kita lanjutkan lagi. Oke. Yes. Ya, jangan lupa mohon doa untuk tim Garuda Muda kita ya. Masing-masing berdoa ya hari ini ya. Biar nama Tuhan dipermuliakan karena ada anak-anak Tuhan juga di sana dan mereka semua satu tim dikasih oleh kasih Tuhan ya. Biar dari mereka Indonesia semakin diberkati dan kita semua mendapat kemuliaan Tuhan atasnya ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam Ya, terima BW, kasih. jangan kasih kendor. Karena kita punya Tuhan yang apa? Mana jempolnya? Baik, Luar biasa. sangat Sangat baik, baik, teramat baik, baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Kristus. Tuhan. Tuhan berkati. Bye. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih ya Amin. Bunda, Ya. Abuni.